Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, oh ya sip. Oke, shalom. Oke, kita siap diri ya untuk bersama-sama mendengar renungan pagi ini. Ya, jadi anak-anak silakan mendengarkan dengan baik. Ya, sambil mendengarkan, sambil juga kalau ada Alkitab di sebelah kiri kanan anak-anak boleh dibuka bersama-sama. Nanti Ibu akan memimpin dan akan memberitahu apa kitab yang boleh kita baca pada pagi hari ini, ya. Tapi sebelumnya Ibu mengundang, jadi Ibu dengan Pak Yosef, Pak Karso, dan Pak Budi akan membantu anak-anak untuk bernyanyi bersama, ya. Tidak perlu dibuka mute-nya, kita boleh bernyanyi bersama-sama, anak-anak di rumah dan Bapak Ibu guru di sekolah, kita akan bernyanyi bersama-sama. Lagunya familiar sekali, lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, ya. Anak-anak tahu pasti semuanya lagunya, ya. Ya, jadi anak-anak silakan nyanyi di rumah, nanti kita bernyanyi juga bersama-sama di sini. Kita akan nyanyi bersama-sama Hari Ini Kurasa Bahagia, ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Monggo Pak Budi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, hari ini kurasa bahagia. Kita semua harus merasakan terus sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita berharga di hadapan Tuhan. Sama seperti kemarin ya, hari kedua kita boleh bersama-sama. Kita ini adalah manusia berharga di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu mengundang anak-anak membuka Alkitab bersama-sama ya. Bisa dilihat Alkitabnya Alkitab buku mungkin ya, kalau HP-nya kan lagi dipakai ya. Kita akan bersama-sama membuka dari Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Ya, kita akan baca bersama-sama Roma 16 ayat 15. Berbunyi demikian, Ibu akan bacakan. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Nah, ini nats yang akan mendasari anak-anak bagaimana ada beberapa nama di sini yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Maksudnya apa? Yang Ibu akan tekankan gini. Anak-anak semua punya nama tidak? Pasti punya. Nama Ibu Bu Rahel. Di kanan Ibu ada Pak Carso dan di kiri Ibu ada Pak Yosef. Ada namanya. Gak mungkin A, B, C. Akan sulit kita memanggil kalau tidak pakai nama. Bahkan kita punya binatang kesayangan pun dinamai. Ya, nama itu adalah identitas anak-anak semua. Ya, satu dengan yang lainnya bisa saling berkenalan, saling menyebutkan nama. Umumnya kita sangat senang sekali mendengar, ada Bu Rahel, Pak Carso, ya dipanggil namanya. Kita senang, ada yang tahu kita, ada yang tahu nama kita. Tapi ada juga kadang orang lupa, itu yang ibu rambutnya panjang, yang agak gendut itu siapa ya? Taunya ciri-cirinya. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya baik, ya. Nah, kita dikasih pikiran untuk kita juga dapat mengingat nama.
Nah, ada satu contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu Rasul Paulus. Dia itu punya karunia dapat mengingat banyak nama orang saat itu. Saat dia lagi sedang mengajar. Ada kisahnya di mana saat dia mau pergi ke Roma, ya, mengabarkan berita Injil, berita firman Tuhan kepada orang-orang Roma saat itu, dia bisa hafal, ya, orang-orang yang dia temui, namanya, latar belakangnya. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus. Dia dapat menerima dan dapat mengingat dengan jelas nama-nama orang yang dia layani. Ya, bahkan tadi disebutkan, ya, yang tadi ayat kita baca sama-sama, namanya agak sulit, ya. Nggak kayak sekarang, namanya ada nama singkatan, ada nama panggilan, ya, atau nama keren, ya, seringkali dipakai di media sosial, kita mengingatnya. Tapi saat itu dulu namanya panjang-panjang, ya. Paulus bisa mengingatnya dengan baik, ya. Dan kata-kata yang dia sampaikan sangat baik. Yang pertama dia bilang salam, selamat. Kalau kita sekarang mengenal selamat pagi Bu Rahel, selamat pagi Pak Yosef, ya, kita mengucapkan salam juga untuk kepada orang-orang yang kita kenal dan kita menyebutkan namanya. Salam dan nama itu merasakan rasa hormat kita kepada orang lain. Tidak hanya yang lebih tua, anak-anak juga bisa mempraktekkan kepada teman-teman sepantaran atau teman sekelas atau teman bermain. Jadi ngomong salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu kepada semua orang. Ya, kita harus hormat kepada semua orang. Nah, Paulus ini mengajarkan kita bagaimana dia mendapatkan karunia dari Tuhan, dan kita juga mendapatkan itu. Jadi kita dapat mengingat banyak orang, ya. Kita dapat mengingat teman-teman kita. Saat kita mengingat teman-teman kita, saat kita teringat oleh mereka, orang-orang di sekitar kita, nah, kita dapat terus mendoakan mereka, ya. Paulus menjadi bukti bahwa hal yang sederhana, mengingat nama seseorang, kita mengucapkan salam kepada orang, itu membuktikan kita hormat, kita taat sama firman Tuhan. Karena Tuhan suruh apa? Hormatilah ayah ibumu, hormatilah orang lain, ya. Harus mengasihi saudara seiman, bahkan semua orang harus kita kasihi, ya. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan mau dengan cara itu simpel saja, ya. Menyebutkan nama, mengucapkan salam, ya. Jadi anak-anak bisa lakukan. 4 hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita harus berbuat apa dengan hal-hal simpel saja. Pertama, kita harus menggunakan mulut kita dengan baik. Kita tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang berharga, ya. Terus kemarin kita belajar bagaimana kita harus bertindak laku dengan baik. Dan saat ini kita juga belajar bahwa mengingat nama orang dengan baik, ya, karena kita dapat karunia itu dari Tuhan. Tidak hanya Paulus, kita semua mendapatkannya, ya. Ibu percaya melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, jadi terang dan garam, ya. Anak-anak ibu percaya juga bisa menjadi seperti itu, ya. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati anak-anak sekalian dan memotivasi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Anak-anak ibu tuntun untuk kita berdoa bersama-sama. Ibu akan memimpin doa. Kita akan berdoa mengakhiri renungan dan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah. Kami sudah belajar, kami sudah mengetahui bagaimana kami mempunyai karunia yang Tuhan berikan. Tidak hanya Rasul Paulus saja pada saat itu, tapi kami yakin karunia itu pun ada bersama-sama dengan kami. Biarlah segala yang Tuhan berikan kepada kami boleh melakukannya dengan baik, dan tuntut kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang mau menghormati orang yang lebih tua, bahkan orang yang sepantaran dengan kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kami dan menjagai kami. Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengawali hari kami dengan firman Tuhan, dan kami siap untuk menjalani hari kami dengan damai sukacita di hati kami. Tuntun kami, sertai kami untuk dapat menjalani hari kami dengan baik. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.